Nah, kalau ini sudah sensir kedua, Mbah ya. Ini sudah sensir kedua. Sensir kedua dengan indukan besarnya sekitar 60 cm. Sekitar 60 cm untuk indukannya. Nah, ini anaknya 2 bulan di mood pond. Ini panjangnya sampai berapa ini, Mbak? Ini rata 20 cm. Sekitar 20 cm Ya, katakanlah 18 sampai 22 Mas Budi. Oke. Sahabat koi, jadi ini ada beberapa hasil breedingan kita juga yang khusus untuk nanti kita ikut beberapa kontes di beberapa kota. Nah, ini selain Asagi ada apa lagi nih, Mbak? Ini di sini ada. Oke, nah kalau yang di sebelahnya ini tadi, Mbak? Kalau di sebelahnya sih seperti Mas Budi tadi bilang atau kita bilang tadi, dari beberapa anakan kita coba memilih beberapa ikan untuk dikategorikan, maksudnya untuk nantinya kita jadikan calon indukan, Mas Budi. Calon indukannya. Ya, Oke, seperti di sebelah kita sini kasih keterangan tadi. Oke. Kita lihat ya. Seribu koi, seribu warna. Apa kabar sahabat koi? Kembali lagi Ebisu Koi berbagi informasi terkait ikan koi pastinya, pemeliharaan ikan koi dan berbagai macam terkait hobi ikan koi. Nah, pada kali ini sahabat koi saya ajak untuk panen ikan. Nah, jenisnya apa? Size-nya berapa, nanti akan kita review ya. Nah, mungkin di video sahabat koi bisa lihat tuh teman-teman lagi jaring ikannya. Nah, proses penjaringan ikan karena kolamnya juga cukup panjang. Nah, namun sebelum itu sahabat koi boleh dong klik tombol loncengnya, subscribe, like, dan komen mungkin di kolom komentar. Nanti kita diskusi terkait ikan koi. Nah, yuk kali ini kita lihat proses pengangkatan ikan dari mood pond kita. Nah, ini udah mulai dikumpulkan. Nanti kita lihat waktu di bak sensir, nanti kita akan lihat satu persatu dan kita review ya. Nah, sahabat koi, kita tadi udah ngeliat ya proses pengangkatan ikan koi di mood pondnya Ebisu Koi. Nah, kali ini kita akan sensir ikannya yang sudah diangkat tadi. Nah, ini kita ditemani sama Mbak Rukin. Halo Mbak Rukin. Oh, halo Mas Budi, selamat sore. Ini kita lagi mau sensir ya? Ya. Nah, untuk jenisnya kohaku ya Pak Mbak Rukin Ya, ya? betul, kohaku. Oke, kohaku. Ini mungkin tadi kalau nggak salah 2 bulan ya umurnya. Ini umurnya 2 bulan lebih sedikit lah Mas Budi. Terus ada berapa ekor nih Mbak kira-kira? Kalau dari awal sih mulai ukur masih kecil itu ya ada banyak ribu lah istilahnya, 5.000 sampai 10.000. Berhubung ini udah agak gede melalui proses sensor alam juga di kolam, jadi ya kita angkat ketemu mungkin adalah 500 lebih. Nah, ini sahabat koi, ini beberapa ekor yang sudah kita angkat. Nah, kalau untuk indukannya ini nih dia, indukannya waktu dia mijah pertama dulu seperti ada yang di video ini. Nah, terus ini anakannya. Nah, Mbak Rukin, kita sambil sensir sambil ngobrol terkait itu Mas Rukin. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi mungkin dari pijah kan keluar telur tuh. Ya. Nah, keluar telur sampai ke larva itu butuh berapa hari sih? Untuk proses
dari telur ke larva membutuhkan biasa 2 sampai 3 hari Mas Budi. 2 sampai 3 hari ya. Jadi telur kita ya ditaruh oksigen kan nanti dikasih apa itu di kolam kecil untuk breeding itu butuh 3 hari untuk menjadi larva atau nener ikan yang masih kecil-kecil. Masih kecil ya. Nah setelah itu baru dimasukkan ke kolam pembesaran kayak apa? Fed ya, kolam fed ya Mas? Ya, untuk prosesnya langsung kita taruh di fed yang ukurannya lumayan gede. Nah untuk makan pertama Mbak, untuk dikasih makan pertama itu neneran atau larvanya itu pada hari keberapa sampai hari keberapa? Untuk nener itu antara umur 2 hari sampai 5 hari lah kita taruh, kita apa itu kasih kuning telur Mas Budi. Oke, makannya kuning telur ya. Ya, Itu diaduk sama air. ya betul, biar rata. Soalnya kondisi larva masih kecil banget. Terus kalau kuning telur itu di apa itu? Kalau bahasa Jawa diremet-remet. Oke, Ya, diremet-remet. diremet-remet. Atau dihancurkan ya biar ikannya mudah untuk makan. Terus baru dimasukkan ke mood pond itu berapa hari Mas? Itu masih ada proses Mas Budi. Oh oke, masih Iya. ada proses lagi. Kan 2 hari, umur 2 hari sampai 5 hari itu kita kasih kuning telur tadi. Baru ukur 5 hari, 5 hari sampai hari ke-10 kita kasih cacing sutra. Oke, Iya. berarti makanan lanjutannya itu cacing sutra ya. Betul. Ada juga sih beberapa petani bahkan sampai 10 hari lebih. Kadang sampai 15 hari 20. Karena apa? Karena nanti kalau kondisi, kita lihat kondisi kolamnya. Kalau kondisi kolam di sawah itu kan rentan banyak hama istilahnya. Jadi kita tebar ikannya atau nenernya itu agak gede-gede. Jadi bisa lebih aman lah kalau ada hama dari sawah seperti apa sih? Ada Ikan-ikan predator itu dia bisa lari lah nenernya. Sudah mampu untuk menghindar gitu. Itu sahabat koi, jadi dari 0 sampai sekian hari itu koi biasanya dikasih kuning telur. Ya, Terus betul. makanan lanjutannya itu dikasih cacing sutra ya. Cacing Mas? sutra. Dan sensir pertama biasanya di hari keberapa Mbak? Sensir pertama juga ngikutin apa kata petani juga sih. Biasanya petani itu ngikuti juga karena ada beberapa hal. Kadang kalau terlalu kecil mungkin lebih ribet atau gimana. Ada juga yang kurang apa itu kurang telaten bahasanya. Aha. Ada petani yang nyensirnya sampai agak besar, agak gede, sampai 5 atau 10 cm. Kemungkinan dari sisi pattern nanti milah-milahnya lebih enak gitu loh Mas. Oke, udah mulai kelihatan ya Mbak Iya, ya? udah mulai. Nah, terlalu kecil kadang nggak kelihatan juga Betul. ya. Nah kalau ini sudah sensir kedua Mbak ya? Ini sudah sensir kedua. Sensir kedua dengan indukan besarnya sekitar 60 cm. Sekitar 60 cm untuk indukannya. Nah ini anaknya 2 bulan di mood pond. Ini panjangnya sampai berapa ini Mbak? Ini rata 20 cm. Sekitar 20 cm Ya, katakanlah 18 sampai 22 Mas Budi. Oke. Jadi ini menurut saya sih cepat banget dengan size Ya, ini. karena ya tadi dari sisi hidupnya punya gen atau tulangnya itu besar-besar, jadi anaknya pertumbuhannya pun mengikuti dari gen dari gen indukannya. induknya. Terus yang kedua mungkin pakannya juga cukup banyak, Ya, jadi bisa menambah kecepatan untuk pertumbuhan dari ikan koi. iya. Tapi kadang ada yang kalah Mbah ya. Kalau pertumbuhan badannya terlalu cepat. Oh itu ya, biasanya, kalau untuk koi itu biasanya kalau pertumbuhannya gede, kalau kita orang Blitar sebutnya ikan muda. Ikan muda, maksudnya untuk warna pasti agak kalah Mas Budi. Oke.
biasanya untuk colornya pasti agak turun lah ya. Iya. Karena ketarik dari bodinya yang Ya, betul. mulai tumbuh dengan cepat. Nah, kalau yang kita sensir kali ini kan Kohaku Mbah ya. Iya. Oke, nah ini Kohaku. Nah, yang masuk ke sana ini yang kurang bagus grade-nya. Istilahnya grade-nya pasar lah. Oke, grade pasar ya. Nah, kalau untuk yang masuk ke sini, Ya, paling enggak semampu kita sebut grade A lah. oke, Karena grade-nya pakem ya. grade itu sebetulnya tergantung dari pilihan atau apa itu selera dari petani juga. Nah, kayak seperti ini nanti kalau yang masuk ke dalam bak yang ini akan kita masukkan lagi ke mood pond untuk dibesarkan lagi, Mbak ya. Iya, betul. Oke. Nah, jadi seperti ini sahabat koi untuk proses angkat ikan di Ebisukoi untuk jenis Kohaku. Masih banyak sebenarnya, cuma memang mereka nanti ada jadwalnya kapan untuk sensir dan kapan untuk pengangkatan ikannya ya. Iya. Karena waktunya yang mepet Mas Budi. Nah, oke, ini yang sini udah hampir selesai ya. Oke, seperti ini sahabat koi proses sensir kita untuk ikan koi Kohaku ya Mbak ya. Ya, betul Mas Nah, Budi. mungkin seperti ini. Nah, untuk putihnya mungkin belum terlalu putih karena memang baru angkat dari kolam. Nah, lagian ini ikannya masih terlalu muda sih. Untuk warna pun saya rasa agak kurang merahnya memang. Nanti kita Ini akan masih kecil. push lagi nanti untuk di kolam di berikutnya lah ya. Ya. Nanti kita akan sensir ulang lagi karena memang kita agak ketat sih untuk sensir untuk pemilihan ikan koi kita. Kita cari indukan juga Mbah ya. Ya, Calon betul. indukan, calon untuk show juga. Nah, jadi mungkin kita agak ketat. Dari ini nanti kita akan sensir lagi. Nah, Barukin, tuh tadi aku sempat teman-teman masukin beberapa ikan koi di dalam kolam akuarium nih. Di akuarium. Ya, Ah. ya. Nah, ini tadi ikan apa sih, Bang? Wah, sebetulnya ini rahasia, Mas Oke, Budi. rahasia. Tapi berhubung untuk ya sobat koi Ebisu, Heeh. kita tunjukkan sebetulnya ini ikan-ikan yang kita besarkan atau kita keeping sih. Oke, ini di keeping ya, Mbak ya? Iya, ini kita nyiapin untuk ada event, ada Oke. kontes sebetulnya. Ini kita sedikit lah nyiapin untuk ya jalan-jalan lah, biar bisa lebih dekat sama teman silaturahmi sesama koi lover. Oke, pecinta koi di seluruh Iya, Indonesia. betul. Nah, ini juga hasil breedingan sendiri ya, Mbak ya? Iya, Nah, mungkin kita agak open rahasia sedikit ini. Nah, Ada beberapa jenis ikan koi yang ini juga kita persiapkan untuk show. Yuk Betul. kita review sedikit deh, Mbak. Oke, ini Asagi ya, Mbak ya? ya betul. Oke, ini contohnya ya. Ini yang baru kita angkat dan kita keeping ya, Mbak ya? Iya. Dan mulai per hari ini kita masukkan ke akuarium, kita karantina, biar siap lagi ikannya nanti, nggak terlalu stres gitu. Sahabat koi, jadi ini ada beberapa hasil breedingan kita juga yang khusus untuk nanti kita ikut beberapa kontes di beberapa kota. Nah, ini selain Asagi ada apa lagi nih, Mbak? Ini di sini ada siro sama soa Mas Budi yang kita Oke. siapin. Oke, sahabat koi, ini siro ya. Iya. Oke, bodinya kayaknya udah torpedo ini, Mbak. Ya belum torpedo tapi Belum lebih torpedo. ya speknya ikannya lebar-lebar, besar-besar, gede tulangnya gede-gede. Oke, punggungnya juga lebar, Mbak ya. Betul. Ini jadi sahabat koi bisa kelihatan di video, kelihatan bahwa patternnya juga, terus sirojinya juga. Ini karena masih baru jadi mungkin agak kekuning-kuningan, Iya. tapi nanti setelah di keeping, setelah di karantina nanti akan putihnya akan tambah putih biasa. Iya. Nah, ada lagi itu apa, Mbah? Kayak kelihatan. Ini Doitsu murni. Oke, Doitsu murni. Ini soa Doitsu ya, Mbah ya? Betul, Mas Budi. Oke, ini sahabat koi, ini agak sulit dicari kalau untuk soa doit ya, Mbah ya? Iya, betul. Ini juga di
breeding juga agak sulit. Ya. Nah, di Ebisu kita juga mulai untuk mencoba-coba untuk breeding ikan koi kita ya, untuk terutama untuk Ya, soadoid seperti ini. Oke, nah kalau yang di sebelahnya ini tadi, Mbah? Kalau di sebelahnya sih seperti Mas Budi tadi bilang atau kita bilang tadi, dari beberapa anakan kita coba memilih beberapa ikan untuk dikategorikan, maksudnya untuk nantinya kita jadikan calon indukan, Mas Budi. Calon indukan ya. Nah, Oke, seperti di sebelah kita sini. kasih keterangan tadi. Oke, kita lihat ya. Nah, oke, banyak tanco soa ya, Mbah ya. Iya, tanco soa. Tanco soanya. Oke, Soalnya dominan kita mau produk kayaknya lebih asik sih kalau tanco soanya itu. oke, nah bisa kelihatan di video. Jadi ini kita memang pilah untuk persiapan jadi indukan. Ini belum untuk ukuran belum mencapai Belum, ukuran Mas. maksimal, tapi kita sudah mulai pilah. Nanti kita akan besarkan di mood pond, Mbah ya. Iya, betul. Nah, untuk calon indukan kita regenerasi dari ikan-ikan koi yang ada di Ebisu Koi juga. Nah, sahabat koi, jadi seperti itu tadi proses untuk sensir ikan koi kita Kohaku untuk kali ini. Dan ini sedikit review beberapa koleksi ikan persiapan untuk kontes dan persiapan untuk calon indukan. Nah, terima kasih Mbak Rukin Iya, sudah sama-sama, Mas menemani sahabat koi semua untuk review ikan-ikan yang ada di Ebisu Koi kali ini. Nah, sahabat koi, mungkin yang baru menemukan channel ini boleh tekan tombol subscribe dan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari Ebisu Koi. Dan kalau ingin komen, boleh ditulis di kolom komentar, kita bisa diskusi bareng, ngobrol bareng terkait ikan koi. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih. 1000 koi 1000 warna, cari ikan koi berkualitas di Ebisu Koi.